lagi dalam podcast Tertulia. Jadi hari ini kita punya tamu spesial HSI Channel yang dulu nih, namanya Candice. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Iya. Oke, dari kamu dulu. Oke, nama saya Cahaya. Nama aku Akram. Dan aku Candice. Iya. Oke, jadi kita nih hari ini tugasnya tuh mau nanya-nanyain perihal HSI Channel ya ke Candice ya. Ya mungkin kita ada sekitar beberapa pertanyaan bakal kita tanyain. Iya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama nih. Jadi kan waktu itu Candice jadi MC. Awalnya gimana? Dari maksud awal itu gimana tuh? Kayak awal dari kamu masuk ke dunia MC apa? Awal-awalnya itu sebenarnya aku itu kan aku HSC kan, terus aku dikasih tugas untuk jadi MC. Terus ya gitulah awal mulanya. Lumayan simple ya. Lumayan simple. Simple banget. Oke, sekarang kedua itu kalau dalam dunia MC ya, tantangan terbesarnya tuh apa? Paling kadang-kadang kayak ngeblank sih kali ya, kayak lagi ngomong terus tiba-tiba ngeblank gak tau mau ngomong apa lagi, karena udah kayak terlalu banyak ngomong, tau gak sih, jadi kayak ngomong apa lagi ya. Pernah nervous gak kalau jadi MC? Iya sih, pernah waktu awal-awalnya kayak agak-agak takut gitu, karena kan pertama kali ya, jadi kayak nggak tahu itu kayak nervous aja gitu. Oke. Selanjutnya kan udah jadi MC nih. Apa yang terbaik yang Candice bisa dapat dari dunia MC? Terbaik? Iya. Apa tuh maksudnya? Yang kamu paling suka atau apa gitu? Apa yang aku paling suka? Aku paling suka aku paling suka kayak lihat kayak apa sih, misalnya kalau kita lagi ada event terus aku jadi MC terus kita harus ada yang jalan di runway gitu, aku paling suka kalau nanya-nanya mereka gitu, karena mereka kayak lucu-lucu gitu kan, kayak bagus-bagus, jadi aku iya apalagi kayak lucu-lucu kan, kayaknya seru pasti juga. Iya kan, jadi kayak jadi lebih seru aja ngomong sama mereka kan, ya kan? Iya juga sih. Iya. Apalagi nih pertanyaannya? Untuk dari aku sih, ini kan kita nih baru ya kan? Ya. Jadi HSI Gen baru. Nah, aku minta saran dan tips dari petuanya nih, dari yang udah alumni dari HSI Channel. Ada nggak tipsnya? Untuk jadi podcaster, untuk Iya, jadi itu bang. Just be yourself. Try your best. Just do your best. Give it your all. Give it Kita your all. juga sebenarnya Very awalnya- inspiring. Kita juga awalnya sebenarnya nervous, tapi ya Kamu nervous? kita semua pasti nervous awalnya. Jadi Iya, tapi kan bisa dikontrol kan. You can control kalau it. terbiasa pasti bisa lah. Iya. Ya, yang penting you just do your best. Itu sih. Pas pertama kali mulai MC, apa langkah pertama yang dilakukan? Langkah pertama yang aku lakukan, aku sih aku coba buat kayak prepare what I say sebelum the actual event. Jadi kayak misalnya sehari sebelum aku udah kayak, oh nanti aku bilang ini deh, nanti aku bilang itu deh, biar nanti waktu eventnya udah mulai aku nggak terlalu ngeblank. Nggak terlalu nervous ya? Ya nggak terlalu nervous, jadi kayak at least punya bayangan on what I should say gitu. Oke, terus kalau ngomongin tentang podcast kan pasti harus, kalau mau banyak yang nonton kan harus topiknya yang menarik kan. Iya. Iya. Nah, kebetulan nih kita juga, ini kan berhubungan juga tips juga ya. Gimana nih menurut Kak Candice yang topik yang menarik di HSI Channel menurut Kak Candice gitu? Cara cara itu topik kayak mendapatkan topik atau gimana tuh? Bisa juga. Cara mendapatkan topik.
yang Iya, bisa. Yang menarik. yang menarik. Itu sih kamu bisa lihat misalnya dari environment kamu, kayak environment kalian gitu. Misalnya your school environment, pokoknya lingkungan kamu deh, your you know your Tapi environment. kalau mengangkat sebuah masalah di sekolah juga bisa jadi topik kan. Bisa kalian bisa omongin jadi kayak topik gitu, siapa tahu nanti orang-orang pada nonton karena they experience the same problem gitu atau ya kan, biar mereka juga looking for Relatable. tips gitu, they're also looking for tips gitu. Apa lagi nih pertanyaannya? Jadi menurut Candice dari dunia MC apa kayak tantangan terbesar? Di dunia MC apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya kali ya ya sih tadi kayak kadang-kadang ngeblank, kalau enggak nanti ya paling kadang-kadang ya ngeblank aja sih sebenarnya, karena udah you already talk for too long, jadi kayak tiba-tiba kalian nggak tahu aja mau ngomong apa karena udah kayak ngomong-ngomong mulu, jadi kayak ngomong apa lagi nih, Kayak kalau lagi nulis kayak ngeblank gitu kayak aduh. ngomong gitu. Tapi kayak ya yang penting you just try your best kayak Kak give it Candice, your all. kalau jadi MC tuh kalau ketemu orang banyak nih, pernah nggak sesekali malu gitu terus nggak mau tampil? Malu sih pernah ya, tapi kan kita tetap harus tampil kan, jadi kayak ya udahlah, just at least ya, maaf ya aku ngomong try your best banyak ya, tapi ya emang try your best, just do your best kayak. Kalau saat kayak Kak Ya. Candice tampil gitu dalam dunia MC Ya. ataupun High Side Channel Podcast, Iya. apa yang ngebuat Kak Candice nih termotivasi untuk ngelakuin hal-hal tersebut? Walaupun bisa ngebikin Kak Candice malu atau nervous dan lain-lainnya. Iya. Apa sih kayak my motivation gitu. Iya, Iya. Aku sih my motivation is apa ya? My motivation is probably like apa ya nih? Coba deh aku tanya kalian kalau kayak gini. Kalau Nah, kayak itu. gini tuh ya mungkin mencari pengalaman baru ya kan. Mencari pengalaman baru. Kan sebelumnya nih kita nih cuman murid biasa yang belum tahu pengalaman MS tuh kayak gimana, karena kita emang baru pindah dari GS. Iya benar. Nah, mungkin kalau misalkan dalam dunia podcast kan ini baru di-share di YouTube, bisa dilihat banyak orang. Jadi kan tuh mungkin pengalaman yang baru yang kita dapatkan. Ya, kalau Itu menurut kita ya. menurut kamu, kalau menurut aku sih ya asik aja gitu, dan Iya. aku mau building reputation agar kalau aku mau ikut OSIS di pas aku kelas 7 atau 8 gitu, biar sudah kenal gitu dengan HSAI dan MS. Oke, sekarang aku yang jawab pertanyaannya. Oke. Motif apa? Menurut Candice, ada dari high school nih bisa building masa depan nggak untuk Candice di MC? Dan apakah ada yang baru yang diantisipasi? Tren-trennya gitu. Iya ya gitu. Menjadi MC di high school, apakah itu bisa like help me in the future? Ya, could be. Paling bisa lah, bisa ya, bisa kali ya, karena dengan udah mencoba jadi MC dari umur kalian atau umur aku, paling nanti in the future kita bisa kayak kita bisa berbicara di depan publik misalnya, bisa udah nggak kayak it doesn't seem too scary karena kalian udah you guys already tried it, jadi kayak doesn't seem too scary karena we already tried it, jadi kayak kita paling cuma nervous at the start, tapi paling waktu kita udah lakuin udah rasanya lega banget ya. Prosesnya. Iya kan. Heeh. Ngomong-ngomong, Kak Candice itu udah jadi MC dan lain-lain tuh berapa tahun ya?
Aku udah jadi MC dari kelas 7 deh kayaknya. Kayaknya udah sekitar 1 tahun atau 2 gitu. Tidak berpengalaman lah ya. Iya, Dari kelas berapa? dari kelas 7 sih, tapi kelas 7 akhir-akhir sih. Iya, nanti jadi ada banyak pengalaman, bisa dipakai untuk masa depan, bisa pakai untuk tips untuk kita juga. Iya. Iya. Apa nih? Apa lagi nih pertanyaan? Apa? Kalau cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut gimana, Kak Candice? Mengatasi tantangan kayak misalnya nervous atau malu gitu. Iya, contohnya ya kalau lagi manggung mungkin terlalu fokus sama apa yang dibicarain sampai lupa topiknya, terus jadi nervous, malu sendiri. Iya. Menurut aku sih aku langsung try to get back on track, ngerti nggak sih? Langsung mencoba untuk cari topik, Improvisasi. ya improvisasi. Nah, kita juga harus belajar cara improvisasi ya, biar kalau bisa sampai ngeblank kita tahu mau ngomong apa nih. Nih, kalau kalian gimana? Kalau misalnya kalian kayak waktu sebelum mulai ini kalian nervous gak? Iya, Nervous banget. apalagi pas latihan Charity awal-awal. concert. Oh Iya, waktu itu pas aku form 5, aku kan mau pertama kali nih nampil di Charity concert pas aku kelas 5. Terus deg-degannya parah banget sampai aku salah ngomong. Iya kan? Oh iya, kelas 5 itu ya? Iya. Kalau aku kelas 4 kebetulan ikut charity concert, itu tuh chaos banget sumpah kelas 4. Pas aku nonton Bikin itu, trauma, aku bikin trauma. ketawa sampai ke lantai. Itu bikin Jadi trauma banget sumpah. Jadi kalian itu mengatasi masalah itu gimana tuh? Yang nervous atau Kalau nggak malu? aku sih ya bawa aja, dihadapi saja. Dihadapi Iya, aja. di improvise lah. Paling juga nanti juga terbiasa, terus bisa ngomong di depan umum secara umum ya kan. Oke. Tapi pernah waktu itu kelas 4 di charity concert juga, aku tiba-tiba lupa abis ini mau ngomong apa ya. Abis itu malah diem sejenak dan ngebuat waduh ngeblank banget. Tapi akhirnya juga ketemu. Jadi bikinnya Nah, seri iya baru. ketemu. Iya. Nah, ya kalian di situ juga belajar untuk improvisasi ya, Iya. kayak Iya. coba untuk Di improvisasi. musik kan juga diajarkan. Pertanyaan selanjutnya, jadi menurut Kak Candice, interaksi yang paling dibutuhkan di dunia MC apa? Interaksi, Ya mungkin terhadap guest speakernya atau Iya. orangnya, partnernya gitu. kayak interaksi di skala misalnya MC berpasangan atau Ya kalau misalkan Kalau nggak lagi ngomong tuh atau enggak lagi sama guest speakernya lah. Iya. guest speaker itu biasanya sebelum mulai sih briefing dulu kali ya, briefing dulu. Iya udah pastilah. Ya, briefing Kalau dulu. nggak briefing tengah-tengahnya ngeblank. Iya, terus kayak ya give it your all, ngerti gak sih? Tapi kayak paling briefing dulu ya sebelum mulai, biar kalian berdua kayak punya bayangan aja sih, biar kalian tahu kayak kalian bakal ngapain nih, biar nggak ngeblank gitu. ngeblank, biar tahu mau ngapain gitu. Iya. Oke, selanjutnya aku pengen nanya nih. Kan kalau misalkan lagi di dunia MC kan butuh alat dan teknologi kan. Nah, sekarang menurut Kak Candice, teknologi atau alat apa yang biasanya Kak Candice pakai buat dunia per MC-an atau podcast, HSI channel gitu? Kalau untuk jadi MC kita paling butuhnya kayak apa sih HT kali ya. Biar kita tahu paling habis itu kelas apa. Misalnya kalau ada perubahan itu paling itulah pokoknya, atau enggak yang paling penting kali mic kayak gini loh, kayak mic, atau enggak ya gitu. Tapi Kak Candice paham nggak sama alat tersebut? Atau cuman asal make doang? nggak terlalu paham sih akunya ya. Kita juga baru lihat kayak gini. Iya, Ini bener. apa ya? Ini apa ya? Iya, baru lihat
kalau misalnya salah satu teknologi itu mati di tengah-tengah misalnya lagi podcast atau lagi MC gimana? Apalagi kalau yang matiin tuh kita sendiri. Nah, biasanya kalau kayak gitu aku langsung coba untuk nyalain lagi kali ya, langsung coba untuk benerin. Aku langsung kayak, aduh ini gimana nih? Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa ya Udah dimarahin guru. aku ganti mic gitu sih, gitu kalau sih. earpiece-nya yang cepat. Earpiece yang copot langsung dipakai lagi sih. Langsung dipakai lagi, kalau enggak ya udah coba untuk ya. Oke, selanjutnya misalnya nih kalau ada abis podcast atau lagi bicara di depan orang-orang gitu, kalau ada kritik yang negatif atau feedback yang negatif, reaksi Candice gimana cara mengatasinya? Iya. Gitu? Mengatasi kritik-kritik. Iya. Ya take those critics Yeah. as kayak a lesson biar kalian kayak don't do the same mistake kalian. Maybe they're pointing out your mistakes. Yeah. Terus ya just kayak learn, ngerti gak sih, from those critics, and next time kita bisa mencoba lebih baik. Ya. Boleh kasih tips gak kalau ada emang kritik negatif begitu, cara biar gak efek kita gimana? Ya kita nggak usah, we don't need to take it too hard. Kita itu aja sih, kita just take it as kayak feedback gitu for next time kita bisa do better. Oke. Tuh. Oke, selanjutnya itu Kak Candice itu lebih suka bikin konten apa nih? Konten yang edukatif kah? Atau sekedar senang-senang atau gimana? Aku sih sukanya yang seneng-seneng ya, karena biar orang kalau nonton atau liatin itu mereka juga seneng, ngerti gak sih? Biar mereka juga ikut seneng gitu. Kalau kayak Iya, ke bawah senengnya. Ke bawah senengnya. Jadi gimana? Jadi kalian suka bikin konten kayak apa? Sama sih. ya, senang-senang Tapi- karena kalau senang-senang Iya. nih orang-orang tuh bisa lebih suka, terus bisa lebih besar viewersnya, karena kalau membuat kita senang ya kita bisa lebih deep ke dalam topiknya, terus bisa express ourselves gitu. Tapi kalau aku sih lebih suka nonton konten orang daripada ngebuat. Emang Ya tapi kalau kita udah buat rasanya kayak rasanya enak gitu. enak kan Iya, ya. kayak mengekspresikan Ya, make a difference gitu. kita were being ourselves ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa hal terpenting kalau mau jadi host atau MC gitu? Hal terpenting itu paling kita tahu topiknya ya. Kita udah punya bayangan about what we're gonna say. Iya ya. Kayak kita mau ngomong apa, kita udah tahu lah pokoknya. Kalau mau improvise harus tahu intinya. Jadi Iya. Jadi itu Kak Candice harus bisa tahu konteksnya. Konteksnya harus udah tahu. Biar kalian kalau sampai harus improvise, kalian bisa improvise. Iya. Oke, jadi selanjutnya itu ada lagi pertanyaan satu lagi. Harapan dari podcast ini menurut Candice itu gimana? Apakah malah turun? Jangan sampai amit-amit. jangan Amit-amit sampai ya, turun. ya. Atau malah naik sampai terkenal. Amin. Ya semoga ya naik ya sampai terkenal. Amin. Ya, Candice mau jadi MC paling terkenal gak? Ya boleh juga sih. Boleh kalau dapat the apa sih namanya, the chance gitu. The chance. Oke, apa lagi nih pertanyaannya? Ya, Apa lagi pertanyaannya? Kak Candice ini pingin nggak kayak bernostalgia mengulang Iya. lagi perjalanan Candice sebagai seorang podcaster dan terus MC? like if you could do it all over again, what would you change? Iya, and- harapannya kamu apa? Aku Iya. bisa ngulang lagi. Iya. Harapan aku paling ya I should have maybe kayak just lebih percaya diri kali ya, lebih percaya diri, lebih Iya. Ya, lebih- karena kan awal-awalnya pasti kayak agak malu-malu, takut-takut, tapi ya lebih percaya diri aja sih. Kalau misalnya nih lagi ngomong di depan banyak
orang-orang, tapi semuanya gak ada yang bisa diem nih, semuanya mau interrupt gitu. Cara Kak Candice mengatasi ini gimana? Aku sih Tegur. coba untuk get their attention, maybe bilang hai gitu, kayak coba di get their attention biar mereka bisa dengerin lagi. Terus ada nggak dalam podcast ini kan di Indonesia tuh banyak banget kan kayak channel-channel podcast itu Iya. Close the Door, di situ penyanyi Bang Pras, lain-lain lah. Nah, Kak Candice ada nggak tokoh inspiratif bagi podcastnya Kak Candice? Menurut aku semuanya inspiratif sih, kayak aku nggak ada yang terlalu aku Tapi pernah nggak nonton podcastnya orang lain gitu dari channel-channel tertentu? pernah sih, tapi nggak sering ya, kayak cuma kadang-kadang aku nonton kalau come across, ngerti nggak sih kadang-kadang apa. Biasanya topiknya apa? Random ya? Random sih, jadi ya gitu lah. Kalian juga suka nonton podcast nggak? Iya, kadang buat hiburan atau sekedar cari pengetahuan baru gitu. Kalau kamu Cahaya? Ya hiburan lah. Kalau pengetahuan baru aku suka ya karena kalau nonton video males gitu. Kalian lebih suka nonton podcast itu daripada video atau gimana tuh? Ya sebenarnya sama aja sih. Iya. Yang penting yang lewat di situ ya yang ditonton. Pertanyaan apa lagi nih kalian mau sampein? Iya, aku punya pertanyaan sih. Kalau lagi ice breaking nih, biasanya yang paling Kak Candy suka menggunakan apa? Ice breaking kayak misalnya game gitu. Iya. Game Aku itu. suka aku suka main game Simon Says sih. Oh itu asik banget. Iya. Tapi diganti kayak nama sendiri. Nama sendiri biar orang-orang kayak biar mereka bisa semangat sama bisa kayak dengerin nanti waktu kita lagi Ngomongin berbicara Simon gitu. Says, dulu pernah aku kelas 5 nggak salah main Simon Says juga. Ada Simon Says yang nyuruh push up, waduh capek banget. Tapi kan bisa kan? Enggak. ada yang suruh lari-lari satu sekolah. Aku langsung quit. Tapi kan sebagai temen ya kita Iya. main-main aja. Nah, ngomongin temen nih, Kak Candice di dunia podcast ini ada nggak orang yang membantu Kak Candice gitu? Ada sih, paling teman-teman aku ya kali ya, karena kadang-kadang kalau lagi nggak percaya diri kayak mereka bantuin aku, kalau nggak nanti partner MC aku kali ya gitu-gitu aja, kayak mereka ngebantu aku dengan hal-hal kecil-kecil gitu. Kayak seperti motivasi. Iya gitu, biar nggak terlalu nervous Iya. gitu. Iya. Oke, kayak cukup jelas sih. Iya. Terus juga kalau di Apa? Apalah? terus juga aku mau nanya nih, di sekolah high school ini kan Kak Candice sudah jadi MS udah lumayan lama kan? Baru 3 tahun sih. Iya kan? Iya kan. Oh iya. Iya. Indah. Aduh baru ingat. Kan ini kita baru join podcast HSI channel nih. Apakah Candice ini udah kelas 9 mau pindah? Nanti aku kangen. Iya. Aku juga kangen sama kalian. Iya, nanti ada harapan gak untuk Jen yang baru di podcast atau dunia MC? Semoga kalian bisa channelnya bisa Meluap. ya bisa lebih banyak. Million subscriber. Ya amin, bisa dapatkan Mengharumkan nama ya kayak semoga subscribersnya lebih banyak, viewsnya lebih banyak. Amin. Nanti kita terkenal diminta Iya. tanda tangan. Iya, kayak kalau guest speaker diminta tanda tangan. Iya. Terus ini kan kita lagi kita kan udah lewat sih sebenarnya Iya. kayak MCW kemarin ada event MCW. Ada team building. Iya. Terus mau ada Comserve nih. Iya nih nanti Comserve. Nah, aku mau tanya nih, kalau saat jadi MC atau podcaster pernah nggak ngebahas event-event sekolah atau event yang akan mendatang gitu? Kayaknya pernah deh, kita pernah ngomongin event, kalau nggak salah ya, pernah ngomongin event yang kita baru lakukan, kalau nggak salah. Terus ya seru-seru gitu, ya seru aja kita ngomongin our experience gitu.
Kalian suka ngomongin apa kalian? Suka Kalau ngomongin kita. passion aku sih, misalnya kayak baca bla 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 bla. Kalau aku sih sukanya ngomongin, ya maklum lah ya anak-anak zaman sekarang suka ngomonginnya game. That's me. Iya, habis itu ngomongin konten lain. Tapi yang penting jangan sampai ngomongin teman lah ya. Iya. Kalau ngomongin teman ngomong yang baik. Iya. Iya, hal-hal positif ya. Negatifnya Iya. doang. Apalagi kalian ada pertanyaan lagi nggak? Iya. Masih ada kan? Iya ada. Jadi di dunia MC nih, kalau Candice terpilih, kadang-kadang ada hesitasi gak? Atau gak mau gitu? Kayak Kalau terpilih gitu jadi MC. atau nggak seneng. Waktu awal-awalnya sih aku kayak sempet kayak takut sih bukan yang nggak mau, tapi takut kayak aku nggak tahu nih mau ngomong apa ya. Tapi ya I just faced it. Jadi terus ya you just gotta face it to see if it's beneran seserem itu atau enggak. Iya, Terus iya. turns out enggak Because seserem if itu. you don't do it, you'll never know how it feels like. Iya, jadi kamu harus selalu mencoba Harus gitu. pakai risk-taking, that element risk-taking dari creativity and innovation. Iya. Iya. Menurut Kak Candice ya, pernah nggak kalau misalkan tiba-tiba lagi mau ngomongin apa terus topiknya tiba-tiba lupa. Nah, terus ngelanjut improvisasi. Nah, Kak Candice pernah nggak terus ngeimprovisasi apa biasanya? Kita itu aku kadang-kadang lupa ya ngeblank, tapi kadang-kadang aku ya ingat aja kayak ya topiknya kan juga kadang-kadang lupa sih. Jadi aku coba kayak ya udah deh apa ngomong aja ya misalnya sama partner aku, kalau enggak sama anak-anak yang jalan di runway. Kalau sampai lupa gitu loh. Gitu-gitu aja sih. Kadang kalau kayak Candice biasanya ke cosplay gitu. Contohnya kayak kemarin Passion and Purpose Week kan cosplay kan. Iya, asik banget. Aku pengen nanya nih, Passion and Purpose Week kemarin Kak Candice paling suka kostum apa? Ya aku nggak inget. Kelas kita. Ya udah kelas kalian. Enggak, kelas aku dong, kelas aku. 89B, 89B. Kamu jadi ya, model ya? Enggak, aku nggak jadi model. Siapa yang jadi model? Amanda sama Aurel. Oh, inilah salah satu. Kebetulan aku model loh. Iya, ini model. Oh iya, kamu model. Jadi astronot. Bukan jadi space bunny. Astronot lah. Kelihatannya kayak kelinci. Iya, ya kalau Kak Candice nih kalau biar membuat podcast atau ngomongin MC gitu interesting biar audiensnya tertarik Iya. gimana? Cara membuat lebih menarik. Iya. We just gotta be ourselves. Kita harus kayak just Be natural. be natural. Kita ngomong aja dengan misalnya aku ngomong sama Akram, aku ngomong sama kamu. Kita just be natural, just be yourself. Intinya berarti kita jadi diri sendiri terus ngejelasin apa yang kita mau ngejelasin. Iya, kita ngomong-ngomong aja, just like be yourselves, just. Terus Oke, terus kalau misalkan jadi MC ya, gimana cara Kak Candice membangun koneksi antar MC-nya sama audiensnya? Karena kan ada MC yang emang bener-bener ngobrol sama audiensnya, merhatiin audiensnya, tapi ada juga yang ya cuma ngomong sesuai skrip terus gak ada improvisasi sama sekali. aku coba berinteraksi sama audiensnya, biar mereka bisa lebih perhatiin kali ya, biar menurut mereka lebih menarik. Jadi aku coba misalnya berinteraksi sama audiensnya atau enggak sama partner aku kali ya. Jadi kalau lagi kan awalnya Candice itu dari terpilih dari HSC gitu untuk menjadi MC. Kalau gimana Candice bisa termotivasi untuk tetap lanjut di jalan MC? Aku sih menurut aku bisa mendapatkan new experience, bisa Sama dong kayak kita. bisa mendapatkan new experience karena kita kan mendapatkan pengalaman baru,
and just to see kalau Pengalaman baru lah. ya pengalaman and to see if aku bisa atau enggak gitu. Ya, eksperimen aja. Eksperimen aja. Kalau Kak Candice lagi MC saat kebetulan nih kalau misalkan bener-bener baru jadi MC dapat pengalaman baru nih, pernah nggak ada rasa awkward atau canggung tiba-tiba? Contohnya ya, aku dulu pernah jadi di charity konsep, pingin ngebikin jokes tapi awkward banget jokesnya. Bener banget, aku ingat aku Itu nonton. awkward banget, saking aku pun nggak tahu kok aku bisa ngomong gitu ya. Gitu. Pernah kayak awkward atau kayak Canggung. pernah sih karena kadang-kadang nggak tahu mau ngomong apa ya, jadi kayak langsung kayak aduh. Jadi aku sih I just try to lighten up the mood gitu biar bisa I can try to get back on track gitu lah. Aku pas cewek gitu, aku deg-degan banget, tapi gimana tipsnya biar gak terlalu deg-degan menurut Candice? Apa? Pas lagi ada acara sekolah nih, biasanya kita deg-degan kan? Cara Yeah. gak terlalu deg-degan gimana menurut Candice? Paling kita bisa briefing sebelum mulai, kita bisa just like prepare what you're gonna say, kayak biar kalian tahu mau ngomong apa, tahu topiknya, tahu kalian mau ngomongin apa, mau lakukan apa, biar kalian bener-bener kayak nggak ngeblank gitu kalau misalnya ditanya, atau enggak misalnya harus improvisasi gitu. Tapi kalau misalnya lagi improvisasi, enggak nih, misalnya kita ada partner nih sama MC-nya, terus partner MC-nya tiba-tiba ngepotong apa yang Candice lagi ngomong. Ya nggak apa-apa sih, aku biasanya biarin mereka ngomong duluan, terus baru aku lanjutin apa yang aku mau ngomong. Jadi ya nggak apa sih sebenarnya. Iya. Terus gimana Kak Candice bisa menarik perhatian audiens gitu ke Kak Candice biar mereka tuh ngedenger Kak Candice gitu. Selain ice breaking. Selain ice breaking, ya aku coba berinteraksi sama mereka untuk melihat kalau mereka dengerin gak sih, biar Tiba-tiba ada pop quiz gitu. enggak sih, cuma kadang-kadang hai, halo, kayak cuma gitu sih kadang-kadang. Atau enggak ya gitu-gitu aja, interaksi kecil-kecil gitu, kecil-kecil aja gitu. Oke. Jadi Candice bisa nggak kayak conclude semua experience dari dari dunia MC yang sudah diikuti, karena kan ini emang year terakhir di HSAI. Ngomongin tentang mengkonklud nih, awalnya Kak Candice tertarik ke HSI Channel tuh dari mana? Ya awalnya itu aku join gara-gara HSC ya, terus habis itu ya aku join aja setiap tahun. Terus ya in conclusion, menurut aku jadi MC itu seru ya, karena kan awal-awalnya kita takut-takut gitu, tapi waktu kita udah coba seru juga ya. Terus karena kan kalian bisa berinteraksi sama audiens, kalian bisa menjadi pembawa acara gitu. Jadi kayak Terus Kak Candice paling lama jadi MC itu berapa jam? Apakah sampai lebih dari 5 jam itu? apa? Kalau Kak Candice jadi MC ya, Ya. nge-MC-nya itu lama nggak? Bisa 1 jam, 2 jam, bahkan lebih? Itu sih it depends on the event ya, apa yang what event are we doing. Jadi kayak Di pengalaman Candice sendiri paling lama? aku nggak terlalu inget sih. Jadi kayak ya paling dari pagi sampai sampai agak siang lah, agak siangan. Berarti dari MA, kalau MC kan MA kan, makan siang lumayan berarti ya, bisa Ya 2 jam tapi lebih. kan kita istirahat kan. Ya, oke. Jadi kan sudah jawab banyak pertanyaan nih, terus udah dapet experience bagus nih yang bisa jadi bekal untuk masa depan. Jadi tips kita juga. Iya ya. Kayaknya ini sudah cukup deh untuk hari ini. Nanti kita bertemu lagi Kak Candice. Semoga bisa jadi lebih famous MC-nya. Iya, amin. Semoga kalian juga bisa itu Semoga ya. kita lebih profesional
amin. Ya. Oke. Oke, terima kasih ya sudah menonton Podcast. Tertulia. Dadah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dadah. Di episode selanjutnya. Dadah.